Hari ini kita akan membahas tentang reinforcer, apakah selamanya gitu ya. Jadi sering kali dari sisi orang yang tidak suka ABA atau orang yang tidak mengenal tentang ABA sering menganggapnya nih reinforcer nih kayak bikin-bikinan aja gitu. Maksudnya tidak manusiawi, tidak kayak dibuat gitu ya. Itu adalah suatu yang kayak artificial buatan gitu ya. Sementara sebetulnya tujuannya itu apa sih gitu ya. Mungkin jadi kita di sini lebih membahas tentang ini supaya lebih paham gitu sebetulnya maksud dari ABA itu apa, tentang reinforcer dan juga apakah ini selamanya gitu ya. Karena seringkali kalau orang yang nggak suka ABA, kalau orang yang nggak ngerti, yang sering diserangnya, yang sering diajak bicaranya tuh kan kayak mohon maaf ya, jadi kayak misalnya reinforcer kayak kita ngajarin kayak dolphin tuh nggak suka nonton singa laut, pertunjukan singa laut atau pertunjukan kayak dolphin gitu ya, lumba-lumba itu kan setiap dia suruh 2 tambah 2 4 terus dikasih makanan gitu ya. Jadi ya apakah seperti itu gitu kan, apakah memang itulah yang kan kayaknya kayak nggak manusiawi gitu ya dan kayak mengada-ada. Tapi sebetulnya apa sih reinforcer dan apakah harus selalu selamanya nih untuk anak dengan autisme gitu kan. Nah, itu yang ingin kita coba pelajari sekarang ya. Terus habis itu saya bingung. Mohon maaf. Kenapa tidak mau diklik? Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini yang perlu kita pelajari itu reinforcer itu datangnya dari mana gitu ya. Reinforcer itu datang dari mana? Reinforcer itu sebenarnya kan dari teori ABA ya. Mungkin semuanya juga udah tahu, kayaknya juga udah sudah paham gitu bahwa teori ABA basicnya, dasarnya itu ada teori ABC, jadi antecedent, behavior, consequence gitu, di mana setiap behavior, setiap dalam hal ini contohnya adalah mengerjakan tugas, sesuatu perilaku itu ada kejadian sebelumnya dan ada kejadian sesudahnya gitu. Jadi yang penting adalah kita mempelajari mempelajari kejadian sebelumnya dan sesudahnya apa gitu kan ya. Itu mempengaruhi. Jadi keinginan kita adalah supaya konsekuensinya sesudah behavior harus sesuatu yang menyenangkan supaya kejadian tersebut terulang lagi di masa depan dengan sendirinya gitu. Jadi penting, reinforcer itu penting. Jadi kita pengen kalau dalam konsekuensi ini dalam hal ini adalah belajar, anak belajar lagi gitu, belajar lagi gitu ya, dengan senang hati, nggak harus dipaksa, nggak pakai nangis, nggak pakai didorong-dorong ke tempat rapi, ke meja, dia anak ngikut aja. Nah, kita tuh pengennya itu, gitu kan? Kita pengennya bahwa anak memiliki behavior belajarnya itu ya secara dia suka gitu tanpa harus kita dipaksa-paksa. Jadi itulah tujuannya ya, ada reinforcer gitu. Nah, jadi reinforcer itu apa sih? Reinforcer itu adalah sesuatu, bisa barang, bisa aktivitas, bisa atensi, yang terbukti meningkatkan behavior. Jadi terbukti ya, bukan yang kita pikir akan meningkatkan behavior, atau bukan yang kita pikir anak suka, tapi benar-benar sesuatu yang terbukti ya. Terbukti yang untuk satu anak dengan satu anak lain tentu berbeda. Dan juga waktunya juga beda gitu, maksudnya ya sekarang saya pengen ini 5 menit lagi saya ganti boleh dong gitu ya, orang gede aja boleh, masa anak-anak nggak boleh gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang terbukti meningkatkan behavior. Kemudian yang berikutnya adalah ini bukan asumsi kita aja ya, jadi benar-benar terbukti, sekali lagi ya. Jadi terbukti meningkatkan behavior. Jadi kalau kita berasumsi nih anak sukanya kue suatu keripik misalnya, anak ini suka keripik ini gitu kan. Asumsi kita bahwa kalau dikasih keripik ini dia akan senang belajarnya, terbukti meningkatkan behavior. Ternyata dia nggak mau. Mungkin dia lagi kenyang atau dia mungkin lagi bosan ya. Itu kan bukan asumsi kita aja. Oh, dia biasanya suka. Nah, itu berarti bukan reinforcer. Mungkin itu adalah sesuatu yang anak suka, anak senang, kemungkinan reinforcer mungkin, tapi apakah hari itu, detik itu, pas itu adalah sesuatu yang betul-betul reinforcer buat anak ini, itu tidak jawabannya gitu ya. Jadi benar-benar terbukti, bukan asumsi dari dari kita terapis orang tua bahwa tuh anak suka deh, pasti dikasih ini juga dia ngapain aja mau. Belum tentu loh ya, pas hari itu jam itu dia belum tentu mau.
Oke, yang berikutnya adalah gimana sih kita memilih reinforcer, gitu ya? Milih reinforcer itu seperti apa? Jadi yang pertama adalah observasi yang anak suka. Jadi anak itu sukanya macam-macam kan ya, gitu ya. Jadi dan anak itu suka-suka dia lah ya, maunya suka apa gitu ya. Maksudnya satu anak dan satu anak lain tuh berbeda. Jadi ya tidak bisa kita samakan gitu ya. Jadi ya benar-benar kita harus observasi nih anak sukanya apa gitu, ya kan? Kemudian ini sebetulnya kelihatan nggak ya? Joining ini kelihatan nggak ya? Oke, jadi ini mohon maaf ya, ini ada sedikit masalah teknis. Kemudian mohon maaf. Ya, jadi observasi apa yang anak suka. Kemudian pairing atau memasangkan orang tua atau terapis adalah orang yang menyenangkan, bukan orang pengambil kesenangan anak. Dan juga harus memiliki social control. Jadi penting banget. Jadi walaupun dalam proses reinforcer ini kita harus ingat juga tuh pairingnya, memasangkan bahwa orang tua atau terapis adalah seseorang yang menyenangkan buat anak, bukan orang yang ngambil kesenangan. Jadi gini, terutama untuk anak-anak pemula gitu ya. Misalnya anaknya suka mainan gitu ya. Anak-anak pemula mungkin suka mainan, anak kecil. Terus kemudian kita kasihnya oke, ini mainan. Terus kemudian untuk anak-anak pemula, terus kan mau nggak mau kan kita tidak membiarkan dia main sampai lama dong ya, karena kan kita ada materi yang harus kita masukkan misalnya kan, ada program yang harus kita masukkan. Akhirnya kita ambil lagi. Nah, itu tuh jadinya akhirnya agak kalau anak pemula dan kemudian kita juga baru kenal, itu kayak jadi ngerusak hubungan gitu. Jadi kayak ngerusak hubungan bahwa kita adalah orang yang tukang ambil gitu loh, bukan orang yang memberikan sesuatu yang menyenangkan buat anak gitu. Jadi ini harus hati-hati diperhatikan. Makanya biasanya untuk anak-anak pemula tidak disarankan yang bentuknya bisa diambil lagi gitu. Jadi yang lebih parah, oke dikasih habis, dikasih dia pengen lagi gitu. Jadi itu yang nanti dijelasin di belakang. Dan kemudian yang pasti orang tuanya harus memiliki social control. Social control itu apa sih? Social control itu adalah sesuatu yang anak nurut sama kita, udah sederhananya mah itu. Tapi tentu bukan nurut dalam arti kata kita memaksa atau kita mukulin atau apa gitu ya. Tetapi benar-benar anak secara sadar memilih untuk menurut, karena dengan menurut itu hidup dia lebih enak gitu. Hidup dia lebih enak dalam arti kata ya dia lebih senang seperti mau menyenangkan kita, dan juga dia dapat reinforcer yang dia mau. Jadi itu yang penting ya. Kemudian yang berikutnya mengikuti syarat efektivitas dari nilai reinforcer ya. Jadi syarat efektif nilai reinforcer itu apa gitu ya. Nilai reinforcer itu harus bernilai. Seperti saya bilang tadi, kalau saya berasumsi oke, Rehan dia tuh senangannya makan anggur, dia senang banget makan anggur. Terus kemudian setiap terapi saya kasih anggur, itu juga dia males kali ya gitu ya. Jadi harus ada nilai reinforcer itu harus bernilai buat anak pada hari itu, saat itu, detik itu. Karena reinforcer adalah yang terbukti meningkatkan behavior dalam hari ini belajar, bukan yang asumsi kita akan meningkatkan behavior, gitu ya. Nah, nilai reinforcer apa? Jadi kita lihat apakah nilai reinforcer itu cukup bernilai, cukup memotivasi anak. Jadi reinforcer itu yang hanya diberikan pada saat terapi, apalagi kalau bentuknya kayak makanan, kayak mainan. Jadi intinya adalah kalau dia bisa dapat di luar dengan gampang tanpa dia usaha, ya otomatis anak juga males kali ya disuruh misalnya melakukan hal-hal yang hal-hal yang seperti ini gitu, yang dia harus belajar dalam arti kata, terus ngapain saya capek-capek ngomong, misalnya lagi latihan men gitu kan, saya ngapain capek-capek ngomong, mendingan nunggu aja ntar habis terapi juga nanti mama-mama yang dikasih gratis, atau saya bisa ambil sendiri gitu kan. Nah itu reinforcer-nya udah nggak bernilai lagi gitu, ya kan. Jadi ya harus memang benar-benar pada saat itu tuh dia kayak kepengen banget, kayak craving, kayak ya udah pengen banget gitu, karena emang nggak bisa dapat selain di terapi gitu, pada saat terapi atau pada saat berinteraksi dengan orang tua. Kemudian usaha untuk melakukan tugasnya apakah terlalu sulit, apakah sesuai ya. Jadi melaksanakan tugasnya itu apakah sulit gitu, apakah udah sesuai. Maksudnya kalau tugasnya terlalu sulit juga, reinforcer cuma gitu doang, enggak gitu. Sama kayak kita kalau kita kerja ya, kalau kita kerja
terus gajinya segitu-gitu aja. Ya walaupun dalam arti kata kalau orang dewasa kan bentuk recognition, bentuk reinforcer kan nggak selalu dalam bentuk materi ya. Jadi kayak misalnya kerja sosial itu ada suatu kepuasan juga, kerja yang bentuk itu kan juga reinforcer gitu buat orang dewasa kan. Tetapi apa namanya ujian juga reinforcer. Tapi kan ya itu apakah recognition atau reward atau sesuatu yang dikasih orang lain itu melebihi memang sesuai dengan apa effortnya yang kita lakukan. Ya, ini sama juga sama anak-anak. Kalau cuma gitu doang mah enggak gitu ya. Jadi ya usahanya dia untuk melakukan tugasnya tuh susah apa enggak gitu. Kalau ya pas-pas cocok nih tugasnya ya oke lah saya bisa capai, reinforcer juga saya suka, ya dia mau kerjain gitu ya. Jadi kayak gitulah. Kemudian jumlah dan reinforcernya tuh gimana gitu. Jumlahnya harus pas ya. Jadi maksudnya kalau dia mengerjakan sesuatu dengan susah payah, ya boleh dong kasih gede dikit, kasih lebih banyak sedikit gitu, atau reinforcernya yang lebih keren dikit gitu. Tapi kalau dia sesuatu yang kita tahu lah dia udah bisa, itu mah biasa, dia juga udah bisa, cuma untuk maintain misalnya, kita kasih yang dikit-dikit aja gitu, jumlahnya juga harus pas ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kita juga kalau gaji juga ya kalau kurang pas mah ogah kali ya gitu ya, males-malesan kerjanya sama aja. Ini mah sebetulnya ilmu behavior yang berlaku umum. Jadi kalau kita harus memasangkan gini, kalau kita sendiri nggak mau digituin, masa kita ngebiarin anak kita digituin gitu loh. Jadi kalau kita sendiri merasa anak suruh terapi pakai kartu 8 jam sehari dikurung di rumah dikurung di satu ruangan, Bapak Ibu mau nggak digituin? Nah, itu aja jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya oke, terapi memang harus intensif karena anak ini masih anak-anak pemula, tetapi kita melakukannya sambil main, sambil ketawa-ketawa, sambil berinteraksi, ya boleh lah gitu kan. Sama kayak kita juga kadang-kadang mungkin kita harus kerja capek, panas, sampai lembur misalnya, tetapi menyenangkan gitu, situasi bosnya menyenangkan, timnya menyenangkan, kita ini juga jadi semangat gitu. Jadi sama-sama anak-anak ini. Kemudian ada namanya schedule pemberian reinforcer, kapan itu harus dikasih. Nah, kita juga harus lihat ya, nanti kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan pemberian reinforcer. Jadi langsung setelah tugas dilaksanakan sehingga anak paham apa yang diharapkan dari dirinya. Ya, jadi kecepatan pemberian reinforcer itu penting. Jadi anak tuh tahu sebetulnya tuh saya tuh disuruh ngapain sih gitu. Saya akan dapat kue itu kalau saya ngapain. Kalau untuk anak pemula terutama ya, apalagi yang anaknya kebetulan masih agak minim kemampuan mengikuti perintah, kemampuan misalnya apa namanya imitasinya juga masih minim, itu ada baiknya memang langsung benar-benar cepat langsung, terus ya kita perintahnya atau tugasnya tuh yang udah pasti-pasti aja, yang pendek-pendek aja, yang anak tuh langsung nangkep maknanya. Jadi kalau misalnya contoh tugas men, misalnya kita pengen anak memasangkan WWW dengan kue gitu ya. Nah itu benar-benar ya WWW kue langsung kita kasih gitu. WWW adik ini deh mau apa deh gitu ya. WWW kue langsung kasih ya. Dan nggak usah pakai adik mau apa kue, adik mau apa lapar ya bla bla. Nggak nyampe, dia penangkapan bahasa anak ini belum sampai kalau untuk anak-anak pemula ini. Jadi kita apa namanya pakainya oke, dia mau apa deh, oke, w, karena kita target kita adalah w ya, target kita bukan bukan, tapi w aja cukup untuk anak ini. Tetapi tentu dengan semakin meningkatnya anak pemahaman bahasanya, ya kita nggak ngomong lagi yang kue lagi, kita ngomongnya kue, kita lebih kayak apa ya, menjadi normal gitu, menjadi bahasa kita menjadi normal yang kayak kita gimana sih nawarin kue ke anak-anak gitu kan, dia mau apa deh, dia mau kue apa mau anggur misalnya gitu ya, normal aja gitu. Tapi pemakaian bahasa kita itu harus disesuaikan dengan kemampuan bahasa anak ya. Jadi begitu tugas langsung delivery untuk teman-teman pemula ya. Begitu tugas langsung kasih reinforcer, tugas kasih reinforcer. Jangan sampai ada sesuatu jeda di tengahnya. Misalnya anak memiliki problem behavior ya, apa namanya, jangan sampai problem behavior itu tumping baru kita kasih ininya reinforcer. Jadi benar-benar yang harus pas, harus langsung gitu ya. Jadi itu harus diingat banget ya, benar-benar langsung. Jangan sampai misalnya anaknya keburu nangis baru kita kasih. Nah itu yang dia pikir, anak pikir yang di reinforce, yang diperkuat adalah behavior nangisnya, bahwa kalau nangis saya nanti dapat kuenya gitu. Jangan sampai seperti itu, jadi benar-benar langsung. Oke.
Kemudian yang berikutnya adalah gimana sih reinforcer yang ideal itu, gitu ya. Kita berbicara tentang reinforcer, gimana sih yang ideal? Itu mudah diberikan dan dikontrol terapis. Ya, jadi apalagi untuk anak-anak pemula ini penting banget. Seperti makanya selalu dikasih mudah diberikan makanan, minuman atau video klip. Jadi makanan dimakan, nyem, selesai. Minuman disedot, selesai gitu ya. Video klip 15 detik, misalnya kita di YouTube kita pasangi video, selesai gitu. Ini kan yang bisa berkontrol adalah terapis gitu ya. Selesai, udah beres gitu, selesai gitu. Jadi itulah yang harus kita kita lihat ya. Mainan, bisa saya bilang tadi. Nah, kalau mainan udah jelasin di sini, jika diberikan reinforcer yang harus dibita kembali kayak mainan, pastikan anak-anak udah bisa kerja sama. Kalau anaknya masih anak-anak pemula, dikasih mainan, mainannya diambil, terus dia nangis, buyarlah semua pairingnya gitu, buyarlah bahwa kita sebagai pemberi, kita sebagai seseorang yang menyenangkan, yang tukang ngasih reinforcer, akhirnya kita menjadi orang yang tukang ambil mainan gitu. Makanya biasanya untuk mainan itu dihindari. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak pemula ya, kalau anaknya udah ngerti konsep bahwa ini adalah suatu konsep yang kayak take and give gitu kan, oke saya kasih kamu terima gitu-gitu ya, itu sih nggak ada masalah gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, cepat habis dimakan atau hilang. Jadi kayak kue, minum, kue kan kecil ya. Ingat ya, kecil ya. Jangan satu biji kue, enggak. Jadi kecil. Jadi kalau kue pun misalnya kue itu sekeping kayak gini, ya dibikinnya kayak 1 senti kalau 1 senti, atau mungkin kadang-kadang nggak nyampe kalau yang kayak bentuknya coklat gitu ya, atau candy, walaupun ini nggak diharapkan sih ya pakai reinforcer, harusnya yang lebih sehat gitu ya. Tapi kalau anaknya ternyata nggak suka apa-apa, mau diapain lagi, itu kecil banget aja. Jadi bukan sepotong kue. Terus anaknya nggak dikasih nangis. Ya nggak apa-apa kali gitu. Kalau nangis itu sehat loh Bu, Bapak. Apalagi kalau anaknya masih kecil, nangis mah masih lucu ya. Makanya justru dari kecil ini kita kita mengontrol anak. Jadi anaknya tahu gitu kalau memang nggak dikasih, ya udah nggak dikasih gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak dikasih. Dia udah tahu, dia udah bisa mengontrol dirinya. Kalau dia nggak dapat, ya dia nggak nangis sampai yang berlebihan. Ya mungkin nangis sih iya yang namanya anak-anak, tapi nggak sampai berlebihan. Nggak dikasih ya udah. Nah itu mumpung masih kecil diajarin. Kalau udah 10 tahun, 15 tahun dia minta sesuatu nggak dikasih, bagaimana kalau dia tantrum gitu ya. Jadi nangis tuh nggak apa-apa, sehat. Oke, asal jangan menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain atau merusak barang. Nah itu nggak boleh. Oke, yang berikutnya dikasih kecil-kecil ya potongannya dan diberikannya berulang-ulang. Jadi karena kita kan ingat lagi yang namanya terapi ABA itu harus intensif dan konsisten ya. Jadi kita tuh ngasihnya tuh kenapa potongan kecil, karena harus dikasihnya berulang-ulang. Kalau misalnya sekali ngomong, sekali atau sekali tugas dikasih 1 potong kue, ya mau berapa potong kue? Jadi overweight, ntar disalahin lagi abahnya gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi benar-benar kita potong kecil-kecil, jadi kita kasih bisa berulang, terus anaknya happy. Sebetulnya sih anak-anak itu mah happy-happy aja ya, nggak nggak kayak kita lah, pokoknya pengen harus banyak gitu, enggak. Mereka tuh kalau dikasih ya udah dikasih dikit pun senang gitu. Tapi mungkin memang di awal harus ya, kalau anaknya terbiasa dapat banyak, terus jadi dapat sedikit, nah itu kan suka ada problem behavior. Nah itu yang harus kita tekan di situ ya. Maksudnya bukan tekan sih, maksudnya harus kita kebiasakan bahwa saya akan kasih reinforcernya, ibu ya terapis atau orang tua akan kasih reinforcernya, tetapi anak harus nurut gitu. Maksudnya harus ya kita yang menentukan dikasihnya seberapa banyak, bukan si anak. Oke, berikutnya nah, sebetulnya apa sih gitu ya? Sebetulnya reinforcer itu bisa berbentuk apa saja. Ingat lagi bahwa namanya terapi ABA itu tuh kan berlaku umum ya, nggak cuma untuk anak autis ya. Anak-anak normal juga kalau kita kasih reinforcer, dia belajar gitu ya dengan menyenangkan, terus dia harus melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, terus kemudian kamu dapat ini gitu ya, kayak kita kan kadang-kadang seringkali dari zaman dulu juga orang tua bilang oke, kamu boleh nanti kita weekend pergi ya ke nonton bioskop, tapi kamu kerjain PR yang benar gitu, atau nanti naikkan kelas dapat sepeda tapi nilai kamu harus bagus. Nah itu kan sebetulnya reinforcer juga gitu yang berlaku untuk anak umum ya, sama. Jadi sama, ini bisa berbentuk apa saja yang bernilai buat anak dan disukai anak. Karena biasanya kalau kita bilang, nanti kamu nilainya harus bagus, nanti mama beliin sepeda. Karena tuh anak suka pengen banget punya sepeda, misalnya dia pasti kerja keras tuh selama katakanlah berapa bulan gitu. Maksudnya selama ya sebelum kenaikan kelas misalnya gitu kan. Ya. Nah,
Kita tuh pengennya kayak gitu. Nilai itu tuh bernilai buat anak. Buat anak yang nggak suka sepeda, ibu mau iming-imingin sepeda juga ogah deh, emang aku pikirin gitu ya. Nggak mau, aku tuh nggak maunya sepeda, aku maunya mobil remote, misalnya mau bilang di remote gitu kan ya. Ya itu kan nilai anak kan beda-beda, sama seperti reinforcer ini. Setiap anak akan pengennya berbeda. Cuma apa namanya? Kemudian kemudian tapi karena keterbatasan bahasa dan sosial ya, anak ASD itu tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk belajar dari lingkungan, sehingga perlu dimotivasi dengan reinforcer yang berbentuk langsung, mudah diakses dan cepat. Jadi kalau kita ngomong anak-anak normal ya, anak-anak mungkin saudara anak-anak ini yang lain gitu kan, itu kita ya itu tadi saya bilang, kalau anak normal bisa dibilang nanti weekend kita pergi ke bioskop, tapi kamu sekarang belajar dulu, nih mau ulangan nih gitu kan, pokoknya mama nggak mau nilainya harus bagus misalnya kayak gitu kan, atau kenaikan kelas dapat segala macam. Tetapi kalau anak ASD digituin, nggak ngerti ya konsep hari ini, besok, minggu depan, weekend aja mungkin belum tentu ngerti gitu. Jadi dia terbatas, itu keterbatasannya sosial dan bahasa dan sosialnya itu sangat terbatas. Jadi kalau kita janjikan sesuatu yang masih jauh di depan, dia tidak ngerti gitu loh. Makanya akhirnya kita kasih reinforcernya yang berbentuk langsung, mudah diakses dan diminta gitu. Jadi ya itu tadi yang bentuk sesuatu yang memang langsung dikasih ya. Jadi yang berbentuk dasar apa sih gitu, anak-anak kecil ya bentuknya dasar, makanan, minuman gitu ya, yang pelan-pelan dikurangi, diarahkan menjadi reinforcer yang bersifat alami. Misalnya untuk menggunakan schedule of reinforcement. Ya, jadi reinforcernya berbentuk dasar, makanan, minuman secara bertahap dikurangi. Menjadi reinforcer yang bersifat natural. Jadi makanan minuman itu pemulaan loh gitu, bukannya akan selamanya dikasih makanan minuman. Jadi kalau sampai ada orang yang terapinya, ada yang mau apa? Gitu ya, apalagi kalau anaknya udah levelnya advance gitu ya, udah bisa memahami bahwa dia nggak harus selalu dapat apa yang dia inginkan, terus kamu mau bekerja untuk apa? Nah itu udah istilahnya udah reinforcernya udah nggak berfungsi, udah useless, udah nggak berguna, karena anak ini sebetulnya udah bisa diajak kerjasama dengan misalnya reinforcernya dikasih nanti di akhir, atau mungkin di besok, atau mungkin di akhir minggu, tetapi jadi kayak diturunin lagi anak-anak yang pemula yang memang harus dikasih lihat lagi gitu, ininya pengen apa gitu. Jadi kita sesuaikan secara bertahap, dikurangi, diarahkan menjadi reinforcer yang bersifat natural ya, menggunakan istilahnya namanya schedule of reinforcement. Schedule of reinforcement itu maksudnya ya diatur schedule-nya gitu ya. Dari tadi ya, jadi reinforcer bentuknya untuk anak autisme pemula, ingat lagi ya, pemula. Kalau anak autisme yang udah saya bilang, yang levelnya udah ngerti konsep weekend, udah ngerti segala macam, ya kita pakai yang susahan dong, masa iya masih pakai yang begini gitu ya, nggak bener itu. Karena kan tujuannya sama seperti lingkungan. Jadi kayak makanan, minuman, movie clip, aktivitas ya untuk anak-anak pemula ya, karena itu yang mereka suka. Kemudian token itu kayak bears itu maksudnya kalau untuk apa ya namanya, dihitung, jadi kayak alat ngitung. Jadi kalau dia udah dapat berapa bear, saya lupa tadi dari box ini ya. Jadi kayak alat penghitung, jadi kayak bentuk-bentuk figur kecil-kecil yang biasanya untuk di matematika tuh suka. Boleh lah mau pakai pom-pom boleh, mau pakai koin-koin boleh. Jadi anak setiap jawab benar dikasih koin gitu sampai dia ngumpulin berapa koin atau mungkin penuh satu plastik, terus kemudian bisa dapat apa yang dia inginkan gitu ya. Clicker tuh untuk ngeklik gitu, kayak counter aja untuk ngitung. Tahu kan untuk ngitung yang kayak apa ya, kayak ada satu event kayak di pramugari atau apa suka ngitungin kan ada berapa penumpang, dia kan nggak ngitung 1, 2, 3 tapi tinggal di klik, nah, itu namanya clicker. Kemudian pujian, jadi kita ingin memasangkan menjadi sesuatu pujian. Oke. Jadi nah kan anak-anak ini kan di awal kan belum ngerti ya, baru ngertinya tuh yang basic ya, makanan, minuman dan sebagainya gitu. Nah terus gimana caranya kita memasangkannya? Inilah yang kita namakan kita gunakan
condition reinforcer. Maka kita kondisikan reinforcer itu tadinya dia nggak suka apa-apa, tapi kita kondisikan. Jadi tadinya netral stimulus yang dipasangkan reinforcer sehingga menjadi reinforcer. Jadi tadi awalnya itu netral. Jadi contoh kalau kita dalam proses pairing ya, tadinya tuh orang tua sama terapis itu kan netral stimulus. Maksudnya netral aja, anak-anak tuh ya suka enggak suka, ya nggak apa-apa sih ada, tapi ya nggak suka-suka banget gitu ya, melihat terapis datang ya udah diliatin aja, tapi nggak ada keinginan untuk berinteraksi sama terapis gitu ya itu artinya netral ya. Terapis itu adalah orang yang netral, atau orang tua berhadapan dengan orang tua. Kalau anak autis tahu sendiri lah ya, kan nggak ada, kadang-kadang nggak terlalu keinginan untuk berinteraksi gitu, jadi ngeliat orang tua ya biasa-biasa aja. Kemudian netral ya dibilangnya, netral stimulus. Kemudian kita pasangkan diri kita dengan keripik yang mungkin anak suka ya. Jadi sesuatu yang anak suka kita pasangin gitu. Yang tadinya jadi keripik tambah orang tua, atau jadi reinforcer, jadi keripik itu berfungsi sebagai reinforcer, kita atau terapis berfungsi sebagai stimulus netral gitu ya. Tetapi kalau setiap yang ngasih keripik itu adalah kita gitu ya, ngasih keripik ke anak itu adalah kita, akhirnya kita yang tadinya netral itu menjadi condition reinforcer. Jadi kalau tante terapis datang, kalau om terapis datang, kalau mamanya datang kayak mau mamanya memang selalu ada ya di rumah ya, tapi maksudnya kalau dia kayak ada nada-nada bawa kue gitu ya, udah tahu gitu ya, karena saking seringnya mamanya ngasih sesuatu yang menyenangkan, jadi itu keripik yang dia suka, akhirnya bayangan dia tuh ya orang tua terapis sama menariknya dengan keripik yang tadinya dia tidak tertarik berinteraksi, tetapi kalau tahu adalah nih tante terapis, nih om terapis, nih mama nih kalau udah mau kayak ngajak-ngajak main gitu ya, dia kelihatan banget, akhirnya dia lihat, oh asik nih, kayak ngeliat keripik-keripik gitu di mukanya. Jadi senang ya, kayak ngeliat keripik, kayak ngeliat anggur, kalau anaknya suka anggur, kayak ngeliat, oh asik nih, saya akan diajak main nih sama tante om nih, oh tante om nih punya banyak mainan nih, suka ngajak-ngajak loncat-loncat, ini itulah ya. Jadi kenapa itu pairing itu penting gitu. Jadi jadi tadinya kita netral, akhirnya menjadi namanya condition reinforcer. Konsep ini yang digunakan untuk mengembangkan reinforcer. Jadi yang namanya reinforcer itu tidak reinforcer itu enggak reinforcer itu harus selalu dikembangin. Sama seperti ini konsepnya gitu. Tadinya kita netral, kalau kita pasangkan dengan reinforcer, jadinya reinforcer. Sama seperti tujuan kita, kayak kita memasangkan pujian ya, pujian setiap ada apa kita puji anak. Awalnya tuh anak nggak ngerti, ingat ya, anak autisme kan konsep sosialnya rendah, jadi dia tuh kalau dipuji juga nggak ngerti. Kalau anak-anak normal kan dipuji senang gitu ya, kalau anak-anak pemula autis dipuji tuh mungkin nggak senang gitu, belum tentu, belum ngerti gitu. Nah, tapi kalau kita memasangkan pujian dengan makanan yang dia suka, keripik misalnya, setiap kita kasih keripik kita puji, setiap kita kasih anggur yang dia suka kita puji, akhirnya tuh pujian itu menjadi reinforcer buat sang anak gitu. Itu ilmu behavior tuh begitu ya. Nah, dasar inilah yang harus kita pergunakan untuk mengembangkan yang namanya reinforcer. Jadi reinforcer tuh harus dikembangin, karena reinforcer juga harus rotasi supaya anak tidak bosan. Ya, anak juga bosen kali ya, kita aja ya, suka makan apa sih, Bu? Apa nih, suka makan rujak? Kalau setiap hari dikasih rujak juga belenek, Bu. Ogah gua, katanya gitu kan. Males makan rujak, tiap hari dikasih rujak. Bosen, kecuali nasi ya, kita nggak pernah bosen makan nasi. Tapi kalau orang-orang bule ya, orang-orang lain, kamu tiap hari makan nasi? Sehari 2 kali minimum ya, kadang-kadang kan 3 kali, kadang-kadang sarapan dengan nasi. Emang nggak bosen? Iya juga mikir juga saya, nggak bosen ya. Tapi gitu ya, kita nggak pernah bosan makan nasi. Tapi kalau makanan yang lain kan kita kayak ada bosennya gitu ya, jadi sama. Jadi kita harus rotasi, kegiatan ini juga ada kalanya bikin anak bosan. Mungkin juga iPad anak nggak pernah bosan ya, HP anak nggak pernah bosan katanya. Tapi jangan lupa, di dalam iPad, di dalam HP itu banyak sekali sesuatu yang bermacam-macam. Ya kan, maksudnya game macam-macam, YouTube mau beribuan jutaan gitu kan, maksudnya banyak gitu alternatif pilihan kan, nggak itu juga. Kemudian berikutnya, reinforcer itu juga harus dikembangin ya. Pertama dirotasi, kemudian harus dikembangkan. Pairing dengan hal-hal baru yang mungkin disukai anak, sebisa mungkin diarahkan kepada reinforcer alami. Misalnya mainan, aktivitas, tapi jika anak masih pada levelnya main kanan, ya udah nggak apa-apa, mainan aja. Maksud saya gini, kita kan seperti bilang ini,
tujuannya tuh bukan anaknya dikasih makan kerja, dikasih makan kerja, dikasih makan. Lah gimana di sekolah? Masa iya mau kita suapin makan, kita bawain keripik di sekolah? Ya kalau anaknya sekolah, yang ada dihabisin sama temannya. Enggak gitu ya. Kalau anaknya sudah bisa bersekolah, kita bisa kasihnya reinforcernya nanti deh. Oke, dikasih keripik tapi enggak sekarang, pada saat istirahat gitu loh, ngerti nggak? Jadi tujuan akhir kita tuh bukannya anak dikasih makan terus baru kerja gitu, enggak. Tetapi tujuan akhirnya adalah anak bisa dia sama kayak teman-temannya tuh di teman sebayanya kayak gimana gitu loh. Tapi kan tentu makanya tergantung kecepatan anaknya kan. Ada anak yang cepat ngerti gitu ya, bisa kita kebetulan mungkin problem behavior juga minim, jadi cepat kita switch, kita ganti dengan mainan misalnya gitu atau aktivitas. Tetapi kan beberapa anak juga nggak semudah itu ya, apalagi anak-anak pula dia mau dikasih mainan nggak ngerti main ya, namanya anak autis gitu. Mau dikasih aktivitas juga masih terbatas. Ya mau nggak mau untuk anak ini ya nggak apa-apa lah kita masih pakai mainan. Tapi tujuan akhirnya tetap nanti diganti nanti gitu ya. Tapi kan tetap aja harus dikembangin nih makanan. Ya seperti saya bilang kalau tiap hari dikasih anggur aja nggak bosan anaknya. Walaupun Rehan juga nggak pernah bosan sih sama anggur. Tapi maksud saya kita lihat anaknya gitu. Kalau kebetulan kayak Rehan anak saya tidak termasuk anak yang cepat bosan sama makanan. Jadi waktu itu dia emang ya kayak suka anggur, dikasih anggur tiap hari pun, mau dikasih anggurnya nanti pulang pun dikasih anggur lagi dia nggak terlalu kenapa-napa gitu. Karena anaknya juga agak anteng dan nggak terlalu banyak problem behavior ya. Tapi kan mungkin nggak terlalu demanding. Tapi mungkin beda sama anak-anak yang lain gitu. Makanya basicnya adalah harus selalu dirotasi, walaupun kita akhirnya kita lihat anak lagi. Gitu. Ya, yang namanya terapi ABA ya nggak ada pakemnya ya. Terapi ABA yang baik adalah terapis ABA yang baik adalah bisa adjust, bisa menyesuaikan dengan terapi anaknya, bisa membaca situasi di lapangan, gitu loh. Jadi bisa makanya harus ngerti gitu kenapanya. Makanya saya kalau ngajarin tuh nggak pernah, maksudnya saya sering mengajarkan tuh kenapanya, karena dengan kenapanya itu terapis atau orang tua tuh bisa berpikir gitu, ini harusnya anaknya diapain, karena nggak akan ada pernah yang namanya anak autis itu sama gitu, nggak akan ada pernah. Dan yang tahu banget anak itu udah pasti orang tuanya. Tapi orang tuanya juga harus ngerti, kalau orang tua nggak ngerti sama juga bohong gitu ya. Nah, perhatikan apa yang anak suka dari reinforcer itu. Kalau kebetulan masih makanan, apa yang disuka dari dia gitu, rasanya kah, teksturnya kah, ya rasanya. Oke, dia suka anggur anak aku gitu kan. Oh, dia suka manisnya. Barangkali makanan lain, ini kan kita coba-coba ya. Barangkali makanan lain yang kayak mirip-mirip anggur, teksturnya agak kenyal-kenyal, tapi manis juga, mungkin dia suka gitu ya. Kayak misalnya, apalah ya, kalau di sini kan ada berry-berry itu kan juga mirip-mirip anggur gitu ya, macam-macam gitu. Jadi apa teksturnya yang dia suka? Misalnya dia anak suka keripik. Nah, apa nih yang disukai dari keripik dari si anak? Misalnya teksturnya, karena kalau digigit itu keripik itu kriuk-kriuk. Jadi barangkali kita bisa cari sesuatu yang kriuk-kriuk juga gitu. Kemudian bunyinya. Nah, bunyinya apa nih? Ya barangkali pas dimakan bunyi gitu. Atau mungkin sesuatu yang bunyinya kalau mainan yang ada bunyinya, yang kalau diginiin berbunyi. Ya udah mungkin dia cari sesuatu lagi nih yang bentuk kayak gitu tuh berbunyi. Kemudian ada tantangannya. Apa nih misalnya ya? Tantangannya kan namanya anak kan macam-macam, maunya apa gitu kan. Barangkali dia pengennya apa yang disukai, mungkin mainan ini ada tantangannya gitu yang bisa dilakukan oleh anak itu. Jadi macam-macam gamesnya nih, ada games. Oh dia udah bosan nih dengan ular tangga, kita cari lagi yang mirip-mirip ular tangga atau apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya aktivitas ya, aktivitas macam-macam gitu kan, aktivitas macam-macam. Kira-kira apa gitu, apa yang menjadi aktivitasnya gitu yang dia suka gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah istirahatnya. Nah, kalau anaknya udah agak bisa kerja sama, bukan anak-anak untuk anak pemula ya, barangkali dia juga capek sesuatu dan dia udah bisa minta istirahat. Ya, ini juga kita harus kita hargai, harus kita akomodasi bahwa anak ini
butuh istirahat dan bisa minta istirahat. Tapi ini nggak disaranin untuk anak pemula ya. Ini mungkin anak-anak yang memang udah bisa bersekolah, udah bisa ngomong, mama aku capek, aku butuh istirahat 5 menit atau 10 menit, nggak apa-apa. Atau dia udah bisa menentukan bahwa dia butuh, kalau di sekolah ya, anaknya tuh udah butuh sekitar berapa menit dia untuk proses keluar gitu. Maksudnya kan kalau kita bersekolah itu kan sensorinya kan macam-macam ya. Apalagi kalau kayak sekolah anak-anak kecil, TK, SD kecil-kecil tuh kan anaknya berisik banget di sekolah, di kelas. Mungkin anak ini udah terlalu capek sensorinya dan dia pengen butuh istirahat. Dia boleh keluar jalan-jalan. Itu rehan tuh boleh sih kayak gitu. Jadi kalau rehan itu kalau di sekolah dia diajarin gitu. Kalau dia merasa capek dengan sensori yang ada di sekolah, di kelas, dia boleh keluar jalan-jalan 5 menit gitu. Boleh keluar, boleh istirahat gitu, boleh. Tapi kita yang kontrol, kita bilang oke, dia minta izin, kita bilang boleh. Bukan yang rehan nangis-nangis terus dibawa keluar, bukan ya. Tapi dia udah minta bilang I want take a walk, gitu, pengen jalan-jalan keluar, dikasih waktu 5 menit untuk aktivitas beristirahat. Ya, jadi, tapi ini untuk anak-anak yang mungkin udah bisa bekerja sama, bukan untuk anak-anak pemula. Kalau anak-anak pemula nanti dia bisa minta istirahat mulu, nggak bisa begitu ya. Kemudian mainannya apa? Yang disuka dari mainan itu gitu ya, macam-macam gitu. Yang harus kita bisa lihat. Oke, yang berikutnya, apakah tujuan akhir dari reinforcer? Saya bilang tadi kan pengennya kita reinforcer ini kayak anak tipikal ya, kayak anak-anak normal. Ya tipikal tuh sama dengan normal. Kadang-kadang orang nggak suka disebut normal dan tidak normal, berarti anak autis tidak normal gitu, banyak yang nggak suka, makanya akhirnya berbicara disebut tipikal dan atipikal gitu. Jadi kayak tipikal ya anak normal sih sebetulnya, atipikal ya kayak anak autis gitu ya, tidak tipikal gitulah. Jadi kira-kira gitu. Kemudian kayak misalnya anak TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 2 itu masih normal mendapatkan reinforcer yang berbentuk tepen ekonomi, betul nggak? Iya kan? Anak kelas 1 TK, saya masih ingat anak-anak saya yang lain pun di kelasnya, di sekolahnya dia bisa ngumpulin berapa bintang, nanti dia dapat apa gitu ya. Hari ini dia dapat bintang, besok dapat bintang, 3 hari betul-betul dapat bintang, dapat apa dari gurunya. Itu masih hal-hal yang berlaku umum ya. Jadi kalau untuk anak-anak kita dikasih token, ya itu memang umum anak-anak begitu. Tapi mungkin kalau anak-anak lain durasinya agak panjang, ya kalau anak-anak pemula kita ya dalam waktu berapa menit aja deh gitu. Karena kalau dalam misalnya dikasihnya besoknya mah belum ngerti dia gitu ya, tapi ya konsep itu masih bisa kita pakai. Kemudian anak berapapun umurnya, umum mendapatkan pujian sebagai reinforcer. Jadi ya kalau cuma pujian mah semua orang juga senang ya. Orang dewasa juga kalau kerja pengennya dipuji terus happy gitu ya. Jadi ya udah pasti itu kalau kita cuma reinforcernya boleh cuma dalam bentuk pujian ya berarti itu ya normal gitu ya. Kemudian anak-anak yang sudah lebih besar selain mendapatkan pujian mendapatkan reinforcer yang diberi di akhir minggu, akhir bulan, akhir tahun. Ya, jadi itu saya bilang tadi kan kalau anaknya udah lebih gede, nah kita harapkan anak-anak kita yang sudah bisa berkomunikasi lebih lanjut dan sudah memahami konsep-konsep hari misalnya, dia tuh selain pujian, mungkin harian mendapat pujian, tetapi dia bisa ngumpulin reinforcer-reinforcernya itu diberinya di akhir minggu, akhir bulan, atau akhir tahun, atau mungkin akhir hari dulu kali ya, kalau untuk anak yang agak medium gitulah. Jadi gitu. Tujuan akhirnya tuh kayak gitu, pokoknya kayak anak-anak normal. Udah, intinya mah itu. Jadi apakah reinforcer itu selamanya? Selamanya dalam arti kata tujuan akhir kita adalah seperti anak normal biasa yang tetap harus kadang-kadang di-reinforce. Manusia, nggak cuma anak-anak ya, manusia juga tetap perlu di-reinforce. Tahu kan kalau yang namanya maksudnya orang kerja, itu pasti ada sistem bonus. Ya, sistem bonus itu kan bentuk reinforcer juga. Gitu. Jadi dalam arti kata iya, dalam arti kata reinforcernya naik level, iya. Tapi dalam arti kata reinforce-nya bentuk makanan yang setiap mau terapi, kamu mau apa? Nah, itu tidak, itu salah banget. Ya, jadi kalau misalnya setiap mau terapi, terus anaknya nih, kalau anak pemula, seperti saya bilang tadi, iya, tapi kalau untuk anak-anak yang udah agak gede dan udah bisa kerjasama, udah bisa bersekolah gitu ya, setiap mau belajar, kamu mau apa? Boleh pilih yang mana, nanti kamu belajar dapat, itu udah nggak benar, konsepnya nggak benar. Tidak seperti itu konsep reinforcer. Oke. Kemudian apa sih schedule pemberian reinforcer gitu ya? Jadi schedule pemberian reinforcer itu tadi saya bilangnya schedule of reinforcement. Jadi pemberian reinforcernya itu macam-macam teorinya nih ya. Ini sebagai gambar aja. Ya ada yang namanya fixed ratio, yaitu reinforcer diberikan setiap jawaban benar, setiap berapa kali jawaban benar. Jadi kalau
FR3 artinya fixed ratio reinforcer diberikan setiap 3 jawaban benar. Jadi jawaban salah itu tidak di-reinforce ya, makanya jawaban yang benar sajalah yang dikasih reinforcer. Jawaban salah tidak, ya. Jadi itulah membedakan benar apa salah tuh anaknya di situ. Kemudian berikutnya ada namanya fixed interval, yaitu reinforcer diberikan setiap interval waktu tertentu. Misalnya setiap 3 menit, setiap 2 menit, setiap 5 menit, setiap 10 menit gitu ya. Kalau anak melakukan behavior yang kita inginkan, kita kasih reinforcer secara kontinu per waktu. Terus kemudian yang berikutnya ada variabel interval, di mana reinforcer diberikan setiap rata-rata interval tertentu. Rata-rata, kalau tadi kan udah jelas tuh, fix ya, pas. Jadi setiap 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, menit ke-3, menit ke-6, menit ke-9, menit ke-12, menit ke-15, gitu dikasih reinforcer. Tetapi kalau variabel interval, itu reinforcernya diberikan bebas, tapi rata-rata 3 menit. Jadi misalnya kalau VI 3, variabel interval 3, misalnya sekarang menit ke-3, habis itu menit ke-3 tambah menit ke-4, 3 tambah 4, 7, jadi menit ke-7, terus kemudian menit ke-2, 7, 9, gitu ya. Jadi ada bebas, variabelnya bebas, tetapi rata-rata 3 menit. Jadi rata-rata 3 menit, bisa menit ke-2, bisa menit ke-4, bisa menit ke-3, bisa ke-5, bisa ke-1, tapi rata-rata dalam misalnya 10 kali trial, itu rata-rata setiap 3 menit. Sama seperti fixed ratio diberikan setiap rata-rata X jawaban benar, VR3, fixed ratio 3, variabel rasio 3, artinya reinforcer diberikan setiap rata-rata jawaban 3 benar. Jadi kalau yang tadi kan fix tuh, 3, 6, 9, 12, 15 gitu ya. 15 sama 3 berapa? 18, 21 gitu ya. Setiap menit kesekian. Kalau yang namanya VR, rata-ratanya 3 menit, tapi bisa menit ke-4, bisa menit ke-5, bisa menit ke-1, ke-2, tapi dalam satu trial, itu dalam satu trial 10, kalau di ABA biasanya itu kita berikan secara itu gitu ya. Setiap rata-rata 3 itu kita kasih. Nah, sebetulnya secara teori VR itu yang paling kuat gitu ya. Ya. Tetapi kan rada ribet gitu kita ngitungnya ya. Kalau secara teori, secara studi, VR itu paling kuat. Karena kita tuh anak tuh nggak pernah tahu kapan dapatnya reinforcer. Ya, kalau anak tahu nanti dia taunya mau kerjanya tuh kalau deket-deket dapat reinforcer sama kayak kita nih ya. Tahu kan ya kalau bonus akhir tahun. Itu ya, rajin kerjanya tuh. Kalau udah mau deket bonus, deket deadline. Sebenarnya santai, begitu udah mau dikejar deadline, mau kejar bonus, itu kita kejar, kita geber gitu ya. Karena kita tahu kita bakal dapet gitu. Nah, itulah makanya kenapa kalau yang fix itu sifat manusia, behavior manusia kayak gitu. Jadi sama kayak anak tuh udah bisa nebak. Oh, ini setiap habis 3 dikasih, setiap habis 3. Jadi aku semangat deket 3, habis itu yang menit ke-4 lemes, menit ke-5 lemes. Jadi apalagi kalau misalnya 10 gitu kan. Menit ke-11 lemes. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 semangat lagi gitu. Terus lemes. Nah, tetapi kan kita kalau ngitung variabel kan ribet sekali ya dalam prakteknya gitu. Jadi biasanya kita memang pakainya yang fix gitu ya, yang lebih mudah diikuti, lebih mudah juga dalam prakteknya. Tapi makanya dalam pelaksanaannya terutama untuk anak-anak yang sudah bisa bekerja sama, kadang-kadang kita juga nggak terlalu kayak pakem kalau saya gitu ya. Maksudnya behavior analis kan harus lihat gitu kondisi anaknya. Jadi kalau anaknya kayaknya udah mantap, ya nggak harus lagi setiap 3 jawaban benar misalnya kita kasih, tapi ya kita kayak kita variabelin dikit gitu. Kita mungkin sekarang minum ke-4, habis itu menit ke-2 gitu. Jadi supaya anak tidak bisa nebak kapan dia dapatnya gitu. Ya tapi memang agak ribet pelaksanaannya, makanya biasanya kita pakai yang namanya token ekonomi ini. Jadi misalnya kita selalu untuk anak pemula ya, saya ngomong ya, untuk anak-anak pemula selalu dalam VR1 atau fixed ratio 1, di mana setiap satu jawaban benar dikasih reinforcer. Ya kan anaknya baru belajar, apalagi anaknya juga belum belajarnya juga belum menjadi suatu behavior yang bagus gitu ya anak-anak pemula. Jadi satu jawaban benar kasih reinforcer, satu jawaban benar kasih reinforcer supaya behavior itu kuat. Dia tahu, dia ngerti kalau saya lakukan sesuatu yang diinginkan, menjawab pertanyaan misalnya, saya dapat reinforcer gitu. Ya. Terus kemudian kalau anaknya udah bisa bekerja sama, kemudian diberikan setiap 3, 5 atau jawaban benar. Jadi misalnya ini token ekonomi di contoh ini
setiap 3 jawaban benar. Jadi misalnya saya bekerja untuk misalnya ya, boleh silakan kalau dia belum bisa bicara, belum bisa milih, mau dikasih gambar pilihan juga boleh, atau mungkin nggak usah gambar juga nggak apa-apa. Kebetulan ada 3 mangkok yang berisi mainan, makanan, sorry, 3 makanan, dia kan tinggal meken apa gitu kan. Nah, setiap dia bisa melakukan jawabannya, kasih satu bintang. Kemudian jawabannya kasih bintang berikutnya, kemudian bintang berikutnya. Jadi kalau begitu dia ngumpulin 3 bintang ini bisa ditukar dengan satu potong kue, misalnya satu potong kecil kue, gitu. Jadi ya bisa lihat ya, tadinya waktu kita mulai awal setiap dia kasih jawaban benar, kasih kuenya. Setiap jawaban benar, kasih kuenya. Terus kita pengen kurangin ini, dan emang harus benernya tuh dikurangin. Makanya kita melakukannya, yaitu setiap 3 jawaban benar, baru dikasih reinforcer. Setiap 3 jawaban benar, baru dikasih reinforcer. Ya. Token ekonomi ini bisa dibentuk kartu, bisa juga bentuk elektronik, kayak di HP, di iPad. Gitu. Jadi bebas, jadi nggak harus dalam bentuk kartu. Tapi memang sih kalau untuk anak pemula ya masih di kartu, karena kan kalau HP ntar dia terdistraksi dengan main HP. Tapi kalau anak-anaknya udah bisa diajak kerjasama, kalau sempat lihat Facebook saya, anak saya kayak Rehan, itu waktu kalau dia sekolah online, ya dia sendiri yang mengontrol reinforcer, jadi dia udah dipegangin HP, dia udah tahu kalau lagi belajar itu dia tidak boleh buka-buka yang lain, HP-nya itu cuma untuk token ekonomi. Nah, kemudian setiap dia memberikan jawaban benar, ya udah dia kasih tanda di situ gitu. Dia ngumpulin 10 token, dia dapat dapat sesuatunya itu istirahat. Istirahat itu cuma 1 menit, 2 menit kalau nggak salah. Tergantung waktunya sih. Kalau di tengah-tengah biasanya cuma 1-2 menit. Itu aja dia udah senang banget. Dan sekali lagi ini kan anak-anak autis kan punya masalah sensori ya. Jadi buat dia duduk berhadapan langsung dengan kamera, dengan komputer kan bukan hal yang gampang ya. Beda kalau di sekolah ya, di sekolah banyak yang dilihat ya. Tapi kalau di rumah cuma komputer kecil, dia juga agak masih banyak belum terlalu menarik buat dia. Akhirnya kita bikin sistem seperti itu. Tapi ya jalan, jadi dia mengerjakan tugas-tugasnya, setiap dia ngerjain tugas dia kasih tokennya dia masukin sendiri gitu. Jadi ya itu ya bisa dilihat ya. Jadi kalau anak-anak pemula ya udahlah kita pakai yang bentuknya kayak gitu, yang anak-anak benar-benar harus dikasih satu-satu. Terus kalau anaknya udah bisa kerjasama, biarkanlah dia menjadi pribadi yang mandiri, dia sendiri yang ngasih token ke dirinya sendiri. Jadi kita tinggal ngawasin aja. Ya, jadi selalu berprogres. Semuanya berprogres. Oke, yang berikutnya, nah kalau anaknya udah canggih banget, udah yang agak lumayan ya, udah ngerti sistem seperti saya bilang tadi, yang namanya reinforcer kan ya dimulai tadi bersatu kasih jawaban, begitu kemudian dikasih pakai token ke ekonomi. Nah kalau anaknya udah lebih bisa diajak kerjasama lagi gitu ya, dan kita ingin menggiringnya menjadi reinforcer ini nggak dikasih setiap hari, dan dia harus bisa memang harus ada syarat, dia juga bisa memilih dan sebagainya. Ini ada namanya reinforcer system yang agak lebih kompleks lah ya, gitu ya. Jadi misalnya, ini salah satu contoh aja ya, jadi nggak harus selalu ini. Ini misalnya ada target behavior-nya apa, ya, target positif behavior-nya apa yang kita inginkan. Misalnya, oke dia mengerjakan tugas. Misalnya ini kebetulan dipakainya di sekolah ya. Jadi misalnya dia mengerjakan tugas, dia bermain dengan teman atau apalah yang menjadi target ya, tergantung. Kemudian penurunan behavior-nya apa? Misalnya dia masih suka tantrum gitu ya, dia suka tantrum, suka nggak ngomong misalnya ke gurunya kalau dia pengen sesuatu, akhirnya dia nggak ngerti kan, akhirnya tantrum gitu ya. Itu mungkin menjadi poin kalau penurunan target dia, penurunan behavior-nya tuh itu, misalnya ada berapa. Terus kemudian dia juga bisa memberikan kontrol kepada dirinya. Oke, hari ini jam segini misalnya ya, dia dapat nilainya apa? Misalnya dari jam 1 jam, misalnya dari jam 8 sampai jam 9, nilai dia gimana gitu. Misalnya, oke dia punya positive behavior apa? Kalau di sini kalau nilai 10 jika anak dapat melakukan lebih dari 1 positive target behavior, nilai 5 jika anak dapat melakukan 1 positive behavior dan melakukan 1 negative behavior, dan nilai 0 jika anak melakukan 1 positive behavior atau melakukan lebih dari 1 negative behavior. Ya, jadi kriteria itu dalam kurun waktu 1 jam, ya tergantung anaknya sih, boleh 1 jam, boleh 30 menit, katakanlah 1 jam dulu lah biar gampang ya. Nilainya jam 8 sampai jam 9 tuh dia kayak gimana gitu.
Oh, dia duduk manis, dia nggak ganggu temennya dan sebagainya, oke, nilainya 10 gitu. Jadi dilingkarin. Dari jam 9 sampai jam 10 kayak gimana gitu ya. Udah, nanti di akhir sekolah, atau mungkin dibikin 2 kali perhitungan juga bisa, tapi kalau mau ya di akhir sekolah ditulis berapa nilainya, misalnya dia dapat 30 atau 40 gitu ya, tergantung. Nah, kemudian apa namanya? Berapa yang dilakukan, seberapa apa namanya, berapa, jadi hari ini dia total nilainya berapa. Sesudah itu, ini ada hadiah-hadiah yang dia bisa tukar, gitu. Jadi hadiahnya nih, sebenarnya konsepnya sama kayak token ekonomi, kayak kita kalau belanja ke Alfamart suka ngumpulin poin-poin, tahu kan ya? Entar berapa poin kita tukar, oh kartu kredit tuh yang sering ya, kartu kredit tuh suka apa namanya, kita ngumpulin belanja berapa banyak, ngumpulin berapa poin, begitu nanti dipotong kalau kita pengen nuker gitu kan. Sama, jadi hadiahnya oke nilainya 10 berapa, misalnya 10 yang paling gampang ya, jadi misalnya cuma boleh main apa 5 menit, main apa 5 menit gitu ya. Terus nilai 20 ada poin sistemnya yang sangat tergantung dari anak, dia sukanya apa. Terus anaknya bisa milih. Jadi hari ini misalnya dia ngumpulin 30 poin, ya setelah di total-total sesuai dengan waktunya, hari ini dia ngumpulin 30 poin, terus kita bisa bilang, ada yang mau kumpulin atau mau tukar. Tukarnya nilainya sesuai dengan itu ya, ada poinnya. Misalnya hadiahnya 10, dia dapat atau dia dapat apa, tergantung anaknya ya. Dia boleh main Lego 10 menit, dia boleh istirahat lebih cepat 5 menit misalnya. Terus dia mau tukar apa enggak? Kalau dia mau tukar, dikurangin nilainya gitu ya, terus dia dapat hadiahnya. Kalau dia nggak mau tukar, dikumpulin sampai banyak sampai misalnya seminggu. Kalau misalnya nilainya 300 misalnya ya, nilainya 300, ya misalnya boleh nonton ke bioskop, nilainya diajak nonton bioskop. Kalau nilainya berapa gitu, kalau misalnya nilainya 1000 misalnya, dia bisa ya nggak tahu lah, misalnya dia bisa beli sepeda misalnya gitu ya. Jadi apa poin tuh ditambah-tambah supaya anak bisa mendapat manfaat lah, dia ngerti bahwa kalau saya berperilaku baik saya dapat apa yang saya inginkan gitu. Jadi reinforcer ini dikembangkan, selalu dikembangkan. Ini kalau yang kayak gini-gini kan sebetulnya udah rada mirip, udah bisa seperti lingkungan alami ya. Jadi pelan-pelan kita reinforcer itu kita panjangin supaya anak bisa apa namanya, supaya anak bisa ya semakin bagus gitu ininya, konsep dia bisa nunggu bahwa oke reinforcer saya bisa dapat, tapi saya juga bisa nunggu, kalau saya nunggu saya bisa dapat sesuatu yang lebih bagus misalnya kayak gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, mungkin di sini ada pertanyaan, saya baca dulu. Oke, ada pertanyaan silakan Bu, ada yang mau silakan di raise hand kalau mau, kalau enggak saya baca dari FB Group apakah ada pertanyaan. Mohon maaf kalau sedikit-sedikit agak gatek karena saya malu. Oke, ada pertanyaan. Oke,